Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Di kelas 3, semester 1, tema 1 dan subtema 4. Muatan pelajaran kali ini adalah matematika. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar? Ayo, kita mulai untuk belajar. Pembagian. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah pada toples dan akan dibagikan kepada dua kelompok dengan jumlah yang sama. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima di setiap kelompoknya? Tahap penyelesaian. Pertama, pindahkan 2 dari 10 biji kacang merah di toples. Letakkan masing-masing biji pada dua tempat yang sudah disiapkan. 10 biji setelah dipindahkan satu persatu per tiap kelompok akan menyisakan 8 biji. Ditulis dalam kalimat matematikanya adalah 10 diambil 2 sama dengan 8. Tersisa 8 biji kacang merah pada toples. Pindahkan lagi 2 biji kacang merah dari toples ya, dan letakkan masing-masing biji pada dua tempat yang sudah kita siapkan. Banyak kacang yang dipindahkan, sebanyak 2 buah kacang untuk 2 kelompok. Ditulis dalam kalimat matematikanya, 8 diambil 2 sama dengan 6. Tersisa 6 biji kacang merah pada toples. Pindahkan lagi 2 biji kacang merah dari toples ya. Letakkan masing-masing biji pada dua tempat yang sudah disiapkan. Ditulis dalam kalimat matematikanya adalah 6 diambil 2 sama dengan 4. Kita lanjut ya. Tersisa 4 biji kacang merah pada toples. Kita pindahkan lagi ya, 2 biji kacang merah dari toples. Letakkan masing-masing biji merah pada dua tempat yang sudah disiapkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ditulis dalam kalimat matematikanya, 4 diambil 2 sama dengan 2. Sekarang, hanya tersisa 2 biji kacang merah pada toples. Kita pindahkan lagi 2 biji kacang merah dari toples. Dan letakkan masing-masing biji pada dua tempat yang sudah disiapkan. Kalian lihat, toples menjadi kosong. Dan ini adalah 2 biji kacang merah terakhir yang diambil dari toples. Penulisan dalam kalimat matematikanya adalah 2 diambil 2 sama dengan 0. Berdasarkan ilustrasi di atas, akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Kalian lihat, angka 2, 2 kedua, 2 ketiga, 2 keempat, dan 2 kelima. Jumlah biji awalnya 10 diambil sebanyak 2 yang sebanyak 5 kali pengambilan akan menghasilkan 0.
Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Perhatikanlah contoh soal kedua berikut ini. Terdapat 15 apel yang matang di pohon milik Raka. Buah apel tersebut akan dibagikan ke sahabatnya, Naya, Iman, dan Atta, dengan jumlah yang sama tiap orangnya. Berapa buah apel yang akan diperoleh oleh masing-masing sahabat Raka? Sama-sama ya, kita lihat. Ada 15 buah apel, kita bagi satu-satu. Maka buah apel yang dibagikan adalah 3. Sisa apel pada pohon akan sebanyak 12 apel. Kita bagikan lagi ya. 1, 1, 1. Sebanyak 3. Sisa apel pada buah pohon akan menjadi 9. Sekarang kita bagikan lagi ya. 1, 1, dan 1. Kita bagi sebanyak 3 buah lagi. Dan jumlah sisa apel pada pohon akan sebanyak 6 buah. Kita bagikan kembali buah apel tersebut untuk Naya, Iman, dan Atta. Sebanyak 3 buah. Maka jumlah apel pada buah pohon tersebut akan tersisa 3. Kita bagikan lagi ya. 1 untuk Naya, untuk Iman, dan untuk Atta. Maka jumlah sisa apel di pohon Raka sebanyak tidak tersisa, alias 0. Dalam bentuk pembagian dapat dituliskan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses di atas, bila ditulis dalam bentuk pembagiannya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kalian dapat melihat perbedaannya? Berdasarkan dua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Bapak yakin kalian sudah mengerti dan mulai paham? Kita lanjut ya. Sekarang adalah pembagian dengan cara bersusun. Cara pertama, dengan memisahkan bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Perhatikan contoh berikut ini. 52 dibagi 2 sama dengan titik, titik, titik. Bila diletakkan berdasarkan nilai tempat, maka akan didapatkan 5 puluhan dan 2 satuan. Dalam kotak terdapat bilangan 52. Ayo, bersama kita mulai mengerjakan. Petunjuk dalam cara pembagian. Pertama, bilangan yang akan dibagi diletakkan dalam pagar. Yang kedua, pembagian dilakukan satu persatu. Yang ketiga, carilah hasil perkalian mendekati angka yang akan dibagi. Yang keempat, kita hitung selisihnya. Dan yang kelima, lakukanlah cara 1 hingga langkah keempat sehingga tidak ada selisih atau hasil akhir menjadi bilangan 0. Langkah pertama, kita buat dulu ya garis pembaginya. Kita letakkan angka pembagi, angka yang akan dibagi di dalam garis pembagi dan angka pembagi di luar garis. Terdapat 5 puluhan dan 2 satuan. Kita bagi puluhan dengan 2. Kalian lihat? Kita sudah bagi 2.
hingga menghasilkan 50-an dibagi 2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu menjadi 20-an. Kita kalikan 20-an tersebut. 2 dikali 2 sama dengan 4. Letakkan angka 4 di bawah angka 5. Adakan proses pengurangan. 5 diambil 4 sama dengan 1. Jadi, 50-an bila dibagi 2 akan menghasilkan 20-an dan sisa 1-an. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua. Pindahkan 1-an ke kolom satuan, lalu akan kita gabungkan. Kita pindahkan 1-an dan kita gabungkan dengan 2 satuan hingga menghasilkan 12 satuan. Ingat ya, 1-an itu terdiri dari 10 satuan. Penjumlahan dari satuan akan menghasilkan 12 satuan. Langkah ketiga, bagi satuan dengan 2. Bagi satuan dengan 2. 12 dibagi 2 akan menghasilkan 6. Kalikan angka 6 dengan angka 2. Letakkan angka 12, hasil perkalian dari 6 dikali 2 di bawah angka 12. Lalu, kurangkan angka tersebut. 12 diambil 12 sama dengan 0. Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Pembagian dengan cara bersusun. Cara kedua ini dengan bantuan tabel imajiner perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada sebanyak 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyaknya. Soal di atas, bila ditulis dalam bentuk pembagian, 141 dibagi 3 sama dengan titik, titik, titik. Adapun cara pengerjaannya adalah 1. Buat garis pembaginya dengan bilangan yang akan dibagi 141 di dalam dan bilangan pembagi 3 di luar. Yang kedua, bagi bilangan pertama yang akan dibagi dengan bilangan pembagi, yaitu angka 1, ratusan. Namun hal ini tidak bisa. 1 dibagi 3 tidaklah bisa. Maka kita akan langsung membaginya dengan bilangan 14. 14 dibagi 3 sama dengan titik-titik atau 3 dikali titik-titik sama dengan 14. Lihat tabel imajiner perkalian 3. Untuk mengetahui bilangan pengali dari perkalian 3 yang menghasilkan hasil yang sama atau mendekati 14. Kalian lihat tabel imajinernya? Ya, tepat. Angka yang mendekati angka 14 adalah angka 12, di mana hasil perkalian dari 3 dikali 4. 4 adalah bilangan pengali 3 yang paling mendekati hasil 14. Letakkan angka 4 di atas. Kalikan dengan angka 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Letakkan angka 12 di bawah angka 14. Lalu, lakukan proses pengurangan. 14 dikurang 12 sama dengan 2. Bagi hasil pengurangan dengan bilangan pembagi.
2 dibagi 3 tidaklah bisa. Karena itu, bilangan satuan harus diturunkan hingga menjadi 21. Sekarang kita dapatkan 21 dibagi 3 sama dengan titik, 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 atau 3 dikali titik, titik sama dengan 21. Lihat tabel imajiner perkalian 3. Untuk mengetahui bilangan pengali dari perkalian 3 yang menghasilkan hasil yang sama atau mendekati angka 21. Kita lihat bersama ya. Ternyata angka 7. 7 adalah bilangan pengali 3 yang menghasilkan angka 21. Letakkan angka 7 ke atas. Lalu kalikan dengan angka 3. Letakkan hasil kali 21 di bawah angka 21. Lakukan proses pengurangan. 21 diambil 21 akan menghasilkan 0. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa 141 dibagi 3 sama dengan 47. Untuk memahami materi kali ini, bersama-sama kita laksanakan tugas ya. Kerjakanlah soal pembagian berikut ini dengan menggunakan cara pembagian bersusun menggunakan bantuan tabel imajiner perkalian. Untuk tabel perkalian tidak perlu kalian tuliskan di buku tugas ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Dan nomor 5. Kirimkan foto hasil pengerjaan tugasmu melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Bapak cukupkan. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.